macam ai anwa'in tegese pira-pira macam ai anwa'in tegese pira-pira macam likul sinfin iku tetep duwe saben-saben siji macam likul sinfin iku tetep duwe saben-saben siji macam salah alamatin utawi telu pira-pira tanda salah alamatin utawi telu pira-pira tanda yu'rafuna kan diketahui sapa obat yu'rafuna kan diketahui sapa obat biha kelawan alamat yu'rafuna kan diketahui sapa obat biha kelawan alamat aibidil kal alamati tegese kelawan mengkono-mengkono pira-pira tanda aibidil kal alamati tegese kelawan mengkono-mengkono pira-pira tanda sinfun utawi samacem sinfun utawi samacem kang liya iku yang buduna nyembah sapa sinfun iku yang buduna padha nyembah sapa sinfun Allah ing Gusti Allah ala sabilil khaufi ing atase kendalane wedi ala sabilil khaufi ing atase kendalane wedi min adabillahi saking siksane Gusti Allah Ta'ala min adabillahi Ta'ala saking siksane Gusti Allah Ta'ala wasinpun utawi samacem kang liya wasinpun utawi kelompok atau sak kelompok kang liya iku ya buduna nyembah sapa sinfun iku ya buduna nyembah sapa sinfun Allah ing Gusti Allah Ta'ala ala sabilir roja yang atase darane roja ala sabilir roja yang atase darane roja atau mengharap ala sabilir roja yang atase darane mengharap li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Gusti Allah Ta'ala li rahmatillahi ta'ala maring rahmati Gusti Allah Ta'ala wasinfun utawi kan sak macem iku ya'buduna padha nyembah sapa sinfun iku ya'buduna padha nyembah sapa sinfun Allah ing Gusti Allah ala sabilil hubbi ing atase dedalane seneng ala sabilil hubbi ing atase dedalane seneng billahi ing dalem Gusti Allah hatta yasira sehingga dadi sapa Allah Gusti Allah hatta yasira sehingga dadi sapa Allah Gusti Allah iku ahabba luweh seneng iku ahabba luweh nyenengaken ilaihim maring sinfun iku ahabba luweh nyenengaken ilaihim maring sinfun mimma saking mimma tinimbang barang jadi min itu kalau jatuh setelah isim takdir artinya dirubah yang semula dari maka berubah menjadi daripada tinimbang karena mimma itu asalnya juga min ketambahan ma kemudian digabung nunnya hilang langsung digabung mimma berarti artinya tinimbang barang daripada barang siwahu kang sakliyane Allah siwahu kang sakliyane Gusti Allah bal balik bal tetapine hatta layakuna sehingga ora ono lahum iku tetap kedue sinfun lahum iku tetap kedue sinfun sapa mahbubun wong kang disenengi sapa mahbubun wong kang disenengi illallah ta'ala kecuali Gusti Allah Ta'ala illallah ta'ala kecuali Gusti Allah Ta'ala makalah yang kedua dari bab yang ke-9 diambilkan dari asar sahabat tepatnya asarnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau menghentikan al-ubadu salah satu asnafin jadi hamba Allah itu kan dari macam-macam tapi yang dimaksud ini adalah orang yang pastinya beragama Islam al-ubadu salah satu asnafin hamba Allah itu terbagi menjadi 3 bagian hamba Allah itu dibagi menjadi 3 bagian 3 macam, 3 golongan
Likulli sinfin, setiap macam, setiap golongan, setiap satu golongan, salah satu alamatin, nantinya ada 3 tanda. Jadi setiap satu golongan itu masing-masing ada 3 alamat, ada 3 tanda. Yu'rafuna biha, yang mana dengan 3 tanda itu maka setiap golongan itu orang lain pasti bisa mengetahui. Orang lain pasti bisa melacak, bisa mengetahui si A ini termasuk kriteria yang 1, 2, atau 3. Sinfun yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khawfi, yaitu hamba Allah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala sabilil khawfi min azabillahi ta'ala. Hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, golongan yang pertama, hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tapi karena takut siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasinfun ya'budunallaha ala sabili roja'i li rahmatillahi ta'ala, yaitu hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sebuah harapan, sebuah keinginan supaya dirinya itu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Ini yang kedua. Jadi hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah, akan tetapi tujuannya menyembah itu adalah yaitu ar-roja, supaya dirinya itu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu tujuannya untuk supaya dirinya dapat rahmat, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hubbi, yaitu hamba Allah yang menyembah kepada Allah ala sabilil hubbi, yang didasari dirinya menyembah kepada Allah, dirinya sholat, dirinya zakat, dirinya puasa, itu dasarnya adalah al-hubbu, yaitu cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi menyembah kepada Allah dengan didasari takut siksanya Allah. Yang kedua, menyembah kepada Allah karena didasari untuk mendapatkan pahala dari Allah atau rahmat dari Allah. Yang ketiga, menyembah kepada Allah dengan didasari kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas kita berpikir, kita menganalisa, di antara 3 itu yang paling unggul adalah yang paling akhir, yaitu karena sudah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa masuk di nomor 1 itu sudah luar biasa. Rajin ibadah, terutama yang wajib dulu kita penuhi. Kemudian kita beribadah itu karena takut siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasirallahu ahabba ilaihim mimma siwahu, bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallahu ta'ala. Jadi kalau dirinya itu merasa sudah sangat cinta kepada Allah, ya, orang yang masuk ke golongan ketiga ini, dirinya itu merasa orang yang paling cinta kepada Allah, maka pastinya tidak ada zat yang lain, tidak ada makhluk lain yang lebih digandrungi, yang lebih dicintai oleh dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pasti akan ada timbal balik dari Allah. Terus si A ini cintanya terhadap zatku ini memang tinggi, memang luar biasa, mesti ada timbal balik. Allahu ahabba ilaihim mimma siwahu, tidak ada yang lebih dicintainya
selain Allah. Bal hatta la yakuna lahum mahbubun illallah ta'ala. Sehingga sampai-sampai bagi orang yang masuk di kategori kelompok ketiga itu la yakuna mahbubun illallah ta'ala. Tidak ada zat yang lain, tidak ada makhluk lain yang lebih dicintai oleh dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah itu juga sulit. Sekali lagi ini kita belajar tasawuf, kita belajar membersihkan hati, kita. Wasababu wujudil hubbi utawi sebabnya wujudnya senang. Dari Juhuri sama Imam Nawawi Al-Banawi kita itu diajari, dikasih tahu ini caranya. Wasababu wujudil hubbi utawi sebabnya wujudnya senang. Min jihadil mahbubi saking arahe wong kang disenengi. Min jihadil mahbubi saking arahe wong kang disenengi iku imma wujudu kamalin ana kalane wujude kesempurnaan. Imma wujudu kamalin iku ana kalane wujude kesempurnaan fihi ing dalem mahbub. Fihi ing dalem mahbub. Al-usulu nawalin utawa hasilnya pemberian. Al-usulu nawalin utawa hasilnya pemberian minggu saking mahbub. Minggu saking mahbub. Supaya rasa cinta itu muncul dari diri kita itu bagaimana caranya? Di antaranya wasababu wujudil hubbi, sebab munculnya rasa cinta. Cinta kepada siapapun masih umum ya, gambarannya Syekh An-Nawawi masih umum. Itu min jihadil mahbubi, yang datangnya dari arah orang yang dicintai. Al-mahbub itu istilahnya ini langsung saya kiaskan langsung ke Allah gitu ya. Al-mahbub itu adalah Allah. Mahbub itu kan isim maf'ul. Ya, mahbub itu isim maf'ul. Wa dzaka mahbubun, berarti isim maf'ul, berarti objek yang dicintai, berarti Gusti Allah. Nah, Allah itu imma wujudu kamalin, bagi orang yang menilai kita selaku hamba Allah, melihat dan memikirkan Allah itu wujudu kamal, zat yang sempurna, tidak ada kelemahan sama sekali, tidak ada kekurangan sama sekali. Al-usulu nawalin minggu, atau karena tercapainya keinginan yang pernah diminta oleh hamba itu kepada Allah. Allah memenuhi, Allah mengabulkan doanya. Nah, di antara itulah yang menyebabkan cintanya seseorang kepada Allah itu bisa muncul, karena dia berpikir Allah itu maha sempurna, tidak ada yang bisa melebihi kesempurnaan Allah. Atau suatu saat dirinya itu butuh, karena dengan doa itu dan akhirnya oleh Allah dikabulkan. Nah, pemberian dari Allah itu karena sebuah doa itu juga kecintaan hamba pasti akan muncul. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil jamali, ya kalau usah jauh-jauh kepada Allah, mungkin mahasiswa itu rasa cinta itu masih ada, rasa cinta dan pasti ada untuk makhluk yang bernyawa. Yang tidak bernyawa ya kadang jadi tangis. Misalnya apa itu busuk, itu cinta kepada yang menurut dia itu namanya Siti Ambarwati.
dia cinta itu mesti ada alasan, nggak mungkin enggak. Cinta kepada Siti Ambarwati sungguh seneng apa sok? Ya, terus sopan kalau ngomong, telinga saya harus nempel ke telinga dia. Terus apa lagi? Ya pemurah, pemaaf, itu kan muncul semuanya. Padahal belum tentu itu muncul kabeh yang boleh tetap Siti Ambarwati. Yang bisa memunculkan semacam apa ya, ketertarikan tersendiri, karena setiap manusia itu pasti ada rasa tertarik dan macam-macam modelnya. Kalau aku itu nih kalau jauh sini apa sing wah. Taufik misalnya tipenya bagaimana kan macam-macam, yon macam-macam, tapi mungkin yang sering pakai sarung gade tipenya yang dicari seperti itu, pakai kacamata hitam sambil naik gitu ya, terus matanya dikedip-kedipkan ting ting ting. Ngecewi ada itulah beberapa hal yang bisa menarik perhatian orang, yang akhirnya bisa memunculkan tumbuhnya rasa cinta. Dan begitu juga kepada Allah. Fa'in kunta mongolamun ana sira, fa'in kunta mongolamun ana sira iku mimman setengah saking wong tu yuhibbu kang seneng sapa man di ajril jamali, di ajril jamali krana arahe kebagusan. Iki jeneng buri sing loro arek telu guyu kabeh ya. Kalau malu aslinya muping di ajril jamali krana arahe kebagusan, bahwa mongko utawi al jamal, bahwa mongko utawi al jamal iku lillahi kedue Gusti Allah, iku lillahi kedue Gusti Allah, wahdahu halis wijine Allah, wahdahu halis wijine Allah, wa ma utai barang yaluku kang jelas apa mak alal maujuda di atase pira-pira perkara kang maujud, al maujuda di atase pira-pira perkara kang maujud, bayani min makna kamalin saking makna kesempurnaan, min makna kamalin bayani saking makna kesempurnaan, wa malan barang ya bedu kang jelas apa mak
Wa malan barang ya bedu kan jelas apa ma alaiha ing atase maujudat. Alaiha ing atase maujudat bayane min raunaki jamalin. Min raunaki jamalin. Saking eloke kebagusan. Min raunaki jamalin saking eloke kebagusan. Bahwa mongko utawi Gusti Allah Ta'ala. Bahwa mongko utawi Gusti Allah Ta'ala iku al-mukammilu kang nyempurnaaken. Iku al-mukammilu kang nyempurnaaken laha maring al-mawjudat. Laha maring al-mawjudat wal mujammilu lan kang bagusi. Wal mujammilu lan kang bagusi li annahu krana satemene Gusti Allah Ta'ala. Li annahu krana satemene Gusti Allah Ta'ala iku al-mujidu kang mewujudkan. Iku al-mujidu kang mewujudkan laha maring al-mawjudat. Laha maring al-mawjudat. Jadi itu alasannya ya. Karena fa'in kunta mimman yuhibbu li ajril jamali. Jika hamba Allah itu termasuk orang yang yuhibbu li ajril jamali, yang senang terhadap Allah karena li ajril jamal, yang dilihat dari keindahan. Ya, keindahan dikembalikan kepada Allah semua. Bahwa lillahi wahdahu. Maka keindahan itu ya yang layak dan pantas, patut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai terhadap keindahan. Wa ma yalumu 'ala mawjudat, karena Allah itu juga yang mewujudkan barang-barang yang bisa kita lihat ini, yang kelihatan indah, yang kelihatan bagus dan sebagainya. Min makna kamalin, sehingga dengan kita bisa melihat misalnya mekarnya bunga yang begitu bagus dan begitu indah, itu kita harus ingat kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah. Kok bisa mekar, kemudian warnanya ya berwarna-warni macam-macam. Wa ma yabdu 'alaiha min raunaqi jamali, dan sesuatu yang bisa muncul daripadanya min raunaqi jamali itu juga termasuk bagian dari keindahan. Jadi proses mekarnya bunga, kemudian proses terjadinya pelangi misalnya, proses terjadinya sinar yang tidak biasa kita lihat, mendung tertata dengan yang tidak biasa seperti biasanya, itu adalah min raunaqi jamali. Ketika kita melihat keindahan itu tadi, kita harus ingat kepada yang menciptakan. Fahuwa ta'ala al-mukammilu laha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mukammilu laha, yang menyempurnakan semuanya itu Allah. Wal mujammilu, dan juga zat yang memberi keindahan itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di annahu al-mujidu laha, karena Allah lah yang zat yang mewujudkan semuanya tanpa ada batasan, tanpa ada paksaan. Semuanya dilimpahkan kepada hambanya, yaitu manusia pada umumnya dan orang yang beriman pada khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.